Bab 626. Godaan. Berikutnya, kita hanya perlu menunggu, kata Lin Hai sambil tersenyum. Tunggu sampai mereka mengalahkan para bajak laut Jepang sepenuhnya. Aku yakin mereka akan mengalami kerugian besar, dan kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Hahaha, mari kita terus bermain catur untuk menghabiskan waktu, kata Yu Huasi. Kita harus memberi Goryo ruang agar mereka bisa fokus menghadapi bajak laut Jepang. Jika kita menyerang sekarang, mereka akan waspada dan tidak akan menyerang sepenuhnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Lin Hai dan Yu Huasi sering bermain catur bersama. Permainan mereka sering kali imbang, tetapi Yu Huasi memiliki keunggulan dalam strategi yang stabil dan konsisten. Namun, Lin Hai sering menggunakan gerakan aneh yang tiba-tiba membalikkan keadaan saat hampir kalah, membuat Yu Huasi semakin terpikat pada tantangan itu. Yang tidak diketahui oleh Yu Huasi adalah bahwa Lin Hai sebelumnya telah mempelajari banyak buku catur. Buku itu berisi strategi yang dirancang oleh para master catur selama berabad-abad. Meskipun Yu Huasi memiliki kemampuan catur yang tinggi, namun menghadapi strategi tersebut tetap menjadi sebuah tantangan. Namun, Lin Hai masih memiliki kelemahan dalam dasar-dasar permainan, sehingga seringkali Yu Huasi bisa kembali menguasai permainan. Kesenangan ini membuat permainan catur mereka semakin menarik, dengan pertarungan yang seru di atas papan catur. Dalam prosesnya, Lin Hai dengan cepat meningkatkan kemampuannya, sementara Yu Huasi juga belajar banyak trik tajam dari Lin Hai. Keduanya mendapatkan manfaat dari hiburan ini. Sementara itu, pejabat Goryo membawa senjata kembali ke istana dengan senang hati dan melaporkan hasil negosiasi kepada Kaisar Goryo. Kaisar sangat gembira mendengar kabar itu, merasa bahwa keberuntungan sudah berada di pihak mereka. Jika pedagang Daxia membawa begitu banyak senjata sekaligus, mereka pasti akan lebih waspada. Namun, dengan waktu setengah bulan ini, kita bisa sepenuhnya mengalahkan bajak laut Jepang dan kemudian mengerahkan beberapa puluh ribu prajurit untuk menangani para pedagang Daxia. Bahkan jika mereka membawa banyak orang dan mesiu, mereka tetap tidak akan bisa lolos dari perangkap kita, kata Kaisar Goryo dengan yakin. Kaisar Goryo segera memerintahkan, lengkapi seluruh pasukan dengan senjata dan baju zirah ini, dan segera serang bajak laut Jepang dengan seluruh kekuatan, jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Kehadiran bajak laut Jepang telah menyebabkan kerusakan besar bagi Goryo. Mereka meninggalkan kehancuran dimanapun mereka pergi, membantai penduduk dan mengosongkan wilayah. Kebencian rakyat Goryo begitu mendalam, dan satu-satunya cara untuk membalaskan dendam mereka adalah dengan membasmi bajak laut Jepang sampai tuntas, tanpa menerima tawanan. Di sisi lain, pemimpin bajak laut Jepang dan puluhan ribu pengikutnya terus melakukan pembakaran, penjarahan, dan pembunuhan. Mereka hidup nyaman dengan merampok perempuan dan harta benda, sambil membunuh penduduk Goryo yang dianggap tidak berguna. Dalam waktu singkat, mereka sudah menguasai 5 kota dan hampir seperempat wilayah Goryo. Setiap hari mereka bertempur, berpesta, dan bermain-main. Jika bosan dengan para wanita yang mereka tangkap, mereka akan membunuh mereka dan mencari yang baru. Bagi para bajak laut Jepang, penduduk Goryo hanya dianggap sebagai sumber daya yang tak terbatas. Dalam periode ini, sifat liar para bajak laut Jepang telah terbangkitkan sepenuhnya. Bahkan mereka mulai melupakan identitas mereka sebagai tawanan dari Daxia. Banyak dari mereka mulai memiliki ilusi, merasa bahwa hidup seperti ini sebenarnya tidak buruk. Mereka berpikir tidak perlu menjadi bawahan Daxia lagi. Yang mulia Jenderal, serangan kita sangat lancar jika kita terus seperti ini. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan seluruh Goryo. Meskipun kita kehilangan negara kita, tetapi tanah ini tampaknya lebih cocok untuk kita hidup. Selain itu, kota-kota di sini sangat besar dan kokoh, mungkin dapat menahan serangan meriam Daxia, kata salah satu bawahannya dengan hati-hati. Mendengar itu, mata sang pemimpin bajak laut menjadi tajam. Ia menatap bawahannya dengan dingin dan bertanya, apa maksudmu? Setelah ucapan itu keluar, bawahan tersebut memberanikan diri melanjutkan, Yang mulia Jenderal, apakah Anda tidak pernah berpikir untuk mendirikan kerajaan sendiri? Kita sekarang memiliki pasukan yang kuat, kekayaan yang melimpah, dan persediaan senjata yang cukup. Mengapa kita harus terus menjadi anjing peliharaan Daxia? Banyak rakyat kita dari negeri asal sudah dibawa ke Daxia, kemungkinan besar mereka telah menjadi budak. Para pria dipaksa bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk bertahan hidup, sementara wanita kita hanya dipermainkan seenaknya. Bergabung dengan Daxia lebih buruk daripada mati di medan perang.
Pemimpin bajak laut menyapu pandangannya yang dingin ke arah bawahannya yang lain. Dari ekspresi mereka, dia bisa melihat bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. Ia terdiam. Selama ini, ia sibuk memperluas wilayah tanpa pernah memikirkan hal ini secara mendalam. Sebagai seseorang yang tahu betul bagaimana Daxia memperlakukan rakyat Jepang, ia tidak bisa membantah bahwa para pria Jepang hidup seperti budak, sementara para wanita mereka dibawa ke Daxia untuk nasib yang lebih buruk. Daxia benar-benar bertujuan untuk memusnahkan bangsa mereka. Namun, kekuatan Daxia telah menakutinya. Jika mereka melawan, Daxia bisa dengan mudah menghabisi mereka dalam satu serangan. Setelah menikmati kehidupan nyaman selama beberapa hari, pikiran untuk memberontak mulai merayap masuk. Ia sendiri sebenarnya ingin membebaskan diri dari kendali Daxia dan mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, ia juga takut bahwa pemberontakan akan memicu serangan besar-besaran dari Daxia, yang mungkin mengakibatkan kehancuran total mereka. Kalian semua tahu betapa kuatnya Daxia. Kita sudah merasakan itu secara langsung. Jangan membawa pembicaraan seperti ini lagi. Jika kita membuat langkah yang salah, kita bisa jatuh ke jurang kehancuran, katanya dengan tegas. Yang mulia Jenderal, negeri kita sudah runtuh. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendirikan negara baru. Kita harus terus menyerang dan menaklukkan Goryeo. Dengan wanita Goryeo dan kota besar ini, kita bisa berkembang biak dengan cepat dan memperkuat pertahanan melawan Daxia. Bahkan dengan senjata canggih mereka, belum tentu mereka bisa menghancurkan tembok kota yang begitu kokoh, kata salah satu bawahannya. Yang mulia Jenderal, tolong pikirkan dengan matang. Jika kita berhasil, Anda akan menjadi kaisar baru Goryeo, jauh lebih baik daripada terus mengikuti Daxia. Daxia tidak pernah menganggap kita sebagai manusia. Ketika kita tidak berguna bagi mereka lagi, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan pada kita? Hati pemimpin bajak laut, yang semula tenang, kembali bergolak. Gagasan menjadi kaisar Goryeo, memiliki kekayaan dan wanita tanpa batas, adalah mimpi yang selama ini ia dambakan. Siapapun akan sulit menolak godaan semacam itu. Bab 627. Respon. Pemimpin Jepang sekali lagi menatap para panglima kepercayaannya. Kalian semua benar-benar berbicara dari hati. Apakah semua orang memiliki pemikiran yang sama? Melihat bahwa pemimpin mereka sudah mulai tergoda, semua panglima langsung berlutut di depannya. Mereka serempak berkata, kami semua berpikir seperti itu. Kami berharap Jenderal menjadi Kaisar Goryeo di masa depan. Tempat ini akan menjadi negara Jepang kedua bagi kita. Hati pemimpin Jepang bergejolak dan akhirnya ia benar-benar tergoda. Mengambil keputusan besar, dengan suara lantang, ia berkata, jika kita berhasil dan aku menjadi Kaisar Goryeo, kalian semua akan menjadi bangsawan. Setiap orang akan memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Selama kita bersatu dan bekerja keras, maka kita pasti akan berhasil. Pada awalnya, pemimpin Jepang memang bergabung dengan dinasti Daxia karena takut akan kekuatan mereka. Namun, setelah berhasil merebut wilayah sebesar ini dan melihat bahwa Goryeo sudah hampir kalah, pikirannya mulai berubah. Ia merasa memiliki sedikit peluang. Jika ia dapat merebut Goryeo lebih dulu dan memiliki banyak kota, mungkin ia benar-benar bisa menahan serangan dinasti Daxia. Dengan demikian, ia dan keturunannya dapat menguasai tanah itu selamanya. Baiklah. Jika semua orang setuju untuk mendirikan kerajaan sendiri, maka mulai sekarang kita bukan tawanan dinasti Daxia lagi. Kita akan merebut wilayah ini untuk diri kita sendiri. Seru pemimpin Jepang dengan suara lantang, semua orang menjadi sangat bersemangat, mereka melompat-lompat dan bersorak kegirangan. Hebat, Jenderal kita adalah kaisar kita. Suatu hari nanti kita akan menguasai seluruh Goryeo, bahkan mungkin akan mengalahkan dinasti Daxia. Dengan banyaknya kota ini, meskipun dinasti Daxia memiliki senjata yang kuat, mereka tidak akan mampu mengalahkan kita. Kita hanya perlu bertahan di dalam benteng. Setelah persediaan makanan mereka habis, mereka pasti akan mundur dengan sendirinya. Itu benar, setelah mengalahkan dinasti Daxia, kita bisa terus memperbanyak populasi. Dengan cukup banyak orang, kita bisa memperluas pasukan kita dan memiliki kesempatan untuk menghancurkan dinasti Daxia. Semua orang Jepang menjadi sangat bersemangat. Rasanya seperti kembali ke masa lalu ketika mereka dengan mudah menjarah wilayah dinasti Daxia. Mereka belum sepenuhnya menghadapi kekuatan besar dinasti Daxia atau memahami kekuatan Daxia yang sebenarnya. Memikirkan masa depan yang indah, keinginan mereka semakin memuncak,
pemimpin Jepang berseru dengan lantang, "Semua, tenanglah. Meskipun kita tidak menerima perintah dinasti Daxia lagi, namun kita tidak boleh melawan mereka secara terang-terangan. Kita masih perlu memanfaatkan prajurit Goryeo agar dinasti Daxia tetap teralihkan. Mulai sekarang, kita harus melanjutkan penyerangan ke kota berikutnya. Jangan buang waktu untuk makan, minum, dan bersenang-senang lagi. Ada satu hal lagi, bunuh semua pria Goryeo, tetapi wanita harus dibiarkan hidup. Kita harus menjadikan mereka alat untuk melahirkan generasi baru kita, agar negara kita bisa semakin kuat." Jenderal benar, bunuh semua pria dan biarkan wanita hidup. Kita segera mengirim pasukan untuk menyerang kota berikutnya. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap Kaisar Goryeo hidup-hidup. Setelah memiliki tujuan yang besar, para prajurit Jepang dengan cepat melepaskan diri dari kehidupan mewah mereka. Mereka tidak hanya memikirkan harta dan wanita lagi. Setiap orang menunjukkan wajah penuh tekad, siap memperluas wilayah mereka. Pasukan Goryeo sudah lama bersiap di dalam kota dan mengutus orang untuk mengawasi setiap gerakan pasukan Jepang dengan cermat. Mereka menemukan bahwa meskipun pasukan Jepang tampak kacau di permukaan, namun mereka tetap menjaga pertahanan dengan baik. Setelah menyerang sebuah kota, Jepang akan merampas semua yang dimiliki rakyat Goryeo di sekitarnya. Mereka mengangkut bahan makanan dan harta ke dalam kota, lalu menutup rapat gerbang kota. Meskipun pasukan Goryeo telah memperoleh cukup banyak baju zirah dan senjata, namun mereka tetap merasa kesulitan menghadapi benteng-benteng yang begitu kokoh. Awalnya, benteng-benteng ini dibangun untuk melawan dinasti Daxia, tetapi kini sudah jatuh ke tangan Jepang. Karena serangan Jepang sangat cepat dan tidak ada banyak pasukan penjaga di belakang mereka, beberapa kota dengan mudah direbut oleh Jepang, dan menyebabkan kerugian besar bagi Goryeo. Pasukan Goryeo berharap dapat menemukan kesempatan untuk memancing pasukan Jepang keluar dari kota. Mereka merencanakan untuk berpura-pura kalah dan memancing pasukan Jepang ke tempat yang jauh dari kota. Setelah itu, mereka akan melancarkan serangan besar-besaran untuk memusnahkan semua pasukan Jepang. Namun, setelah menunggu beberapa hari, pasukan Jepang tetap tidak meninggalkan kota. Para mata yang dikirim untuk menyelidiki melaporkan bahwa pasukan Jepang hanya bersenang-senang di dalam kota setiap hari dan tidak berniat untuk melanjutkan ekspansi. Hal ini membuat para panglima Goryeo berada dalam posisi yang sulit. Meskipun mereka telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan yang dilengkapi dengan baju zirah dan senjata berkualitas tinggi, namun sebagian besar dari mereka adalah rekrutan baru yang kemampuan bertempurnya masih lemah. Mengirim pasukan ini untuk menyerang kota secara langsung bukanlah keputusan yang realistis. Jika terjadi banyak korban jiwa, Jepang bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balik yang dapat menghancurkan seluruh pasukan Goryeo. Para panglima Goryeo tidak berani mengambil risiko sebesar itu. Tentu saja, ada kabar baik juga. Setiap 2 hari sekali, Kaisar Goryeo terus mengirimkan pasukan untuk memperkuat mereka. Pasukan ini dilengkapi dengan baju zirah yang berkualitas tinggi. Meskipun pedang melengkung yang mereka gunakan terasa agak kurang nyaman, namun semuanya terbuat dari besi murni. Dengan persenjataan itu, mereka mampu menghadapi Jepang tanpa harus menderita kekalahan besar dalam pertempuran langsung. Namun, untuk menyerang kota, diperlukan alat pengepungan yang memadai, dan ini menjadi salah satu kekurangan besar pasukan Goryeo. Setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 60.000 pasukan, di mana 50.000 diantaranya adalah rekrutan baru dari berbagai wilayah, peluang kemenangan mereka cukup besar asalkan strategi diatur dengan baik. Akhirnya Kaisar Goryeo memberikan perintah mendesak agar mereka segera mencari peluang untuk memusnahkan seluruh pasukan Jepang, tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Jelas, Istana Goryeo sangat membenci tindakan yang dilakukan oleh para pasukan Jepang ini. Bagaimana perkembangan pembuatan tangga pengepungan? Kaisar telah memerintahkan kita untuk segera menyerang. Kita tidak bisa terus menunda lagi, kata seorang panglima Goryeo dengan suara tegas. Selama beberapa hari terakhir, kami telah membuat lebih dari 20 tangga pengepungan panjang. Namun, untuk melancarkan serangan besar-besaran, kami masih membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk persiapan. Banyak bahan untuk membuat alat pengepungan harus kami cari terlebih dahulu. Tetapi setelah ini, proses pembuatan akan lebih cepat, lapor seorang panglima bawahan. Tidak mungkin bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar telah mengirimkan pesan rahasia. Situasinya sangat mendesak. Kita harus memusnahkan pasukan Jepang dalam waktu 2 minggu. Jika tidak ada pilihan lain, kita akan melancarkan serangan malam ini. Kita lihat apakah kita bisa masuk ke dalam kota. Karena peluang untuk menang secara langsung tidak terlalu besar,
maka mereka hanya bisa mengandalkan serangan mendadak. Panglima Goryeo memiliki keyakinan penuh pada pasukannya. Selama mereka bisa bertempur jarak dekat dengan pasukan Jepang, mereka yakin mampu memusnahkan mereka sepenuhnya. Adapun pasukan Jepang di kota lain, yang jumlahnya lebih sedikit, tidak akan mampu melawan setelah kekuatan utama mereka dikalahkan. Siap, kami akan segera bersiap, jawab para panglima bawahan serempak. Bab 628. Tutup gerbang. Tepat ketika Panglima Goryeo bersiap untuk menyerang Jepang pada malam hari, seorang pengintai yang dikirim keluar berlari cepat masuk ke dalam tenda komando. Salam, Panglima. Kami melihat pasukan Jepang sedang berkumpul. Dari kondisi mereka, tampaknya mereka akan melancarkan serangan terhadap kita. Mendengar laporan itu, Panglima Goryeo sangat gembira. Ini seperti mendapatkan bantal saat sedang mengantuk. Selama ini, mereka merasa sulit untuk memancing pasukan Jepang keluar untuk bertempur, tetapi sekarang justru pasukan Jepang datang menyerang lebih dulu. Untungnya, Panglima Goryeo telah berhati-hati. Meskipun memiliki puluhan ribu pasukan, namun dia tidak memperlihatkan kekuatan itu. Pasukan Jepang pasti tidak tahu bahwa di dalam kota terdapat pasukan sebanyak ini, sehingga mereka berani datang menyerang dengan begitu percaya diri. Dengan pengaturan yang tepat, pasukan Jepang bisa dihancurkan di bawah tembok kota. Panglima Goryeo berjalan mondar-mandir dengan senang hati. Bagus, biarkan mereka datang menyerang. Kita harus berpura-pura lemah agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kemudian dia menyusun rencana. Hanya sebagian kecil pasukan yang akan dikerahkan untuk melawan secara langsung, sementara sisanya akan bersembunyi di luar kota untuk melakukan penyergapan. Ketika Jepang mulai lelah akibat menyerang kota, saat itulah pasukan yang bersembunyi akan keluar bersama-sama untuk melancarkan serangan besar. Saat itu, pasukan Jepang akan terjebak, dikepung dari depan dan belakang di bawah tembok kota, dan bisa dimusnahkan sepenuhnya. Tidak lama kemudian, bayangan pasukan Jepang terlihat mendekati gerbang kota dengan cepat. Panglima Goryeo menahan kegembiraannya, menunggu momen untuk memberikan serangan mematikan kepada mereka. Sementara itu, pasukan Jepang sama sekali tidak mengetahui situasi sebenarnya di Goryeo. Informasi yang mereka terima masih menyebutkan bahwa dinasti Daxia sedang mengalihkan perhatian pasukan utama Goryeo. Mereka juga percaya bahwa meskipun Goryeo mengirim pasukan untuk menyerang, mereka tidak akan memiliki persenjataan yang memadai dan bukan ancaman serius bagi Jepang. Selain itu, pasukan Jepang memiliki keunggulan unik dalam menyerang kota. Mereka membawa ninja, para ahli yang menguasai berbagai teknik tak terduga. Para ninja ini sangat mahir dalam penyergapan dan operasi tersembunyi, menjadikan mereka aset berharga dalam penyerangan kota. Berkat para ninja, pasukan Jepang seringkali berhasil merebut kota dengan mudah. Selama jumlah penjaga gerbang tidak terlalu banyak, mereka bisa dengan cepat memanfaatkan kegelapan malam untuk memanjat tembok, membunuh penjaga, dan membuka gerbang kota. Kali ini, mereka kembali menggunakan taktik yang sama. Pasukan Jepang berpura-pura mengepung kota dan menyerang dari luar, sambil berteriak kepada penduduk kota agar menyerah. Sebenarnya, ini hanyalah pengalih perhatian, agar para penjaga di dalam kota fokus pada pasukan penyerang tersebut. Ninja yang dikirim secara diam mulai memanjat tembok kota di lokasi lain. Kedua belah pihak masing-masing memiliki rencana, menunggu untuk melihat siapa yang akhirnya lebih unggul. Pasukan Jepang melihat bahwa pasukan penjaga kota hanya terdiri dari sedikit prajurit yang mengenakan baju zirah. Ekspresi mereka terlihat sangat panik. Panglima Jepang merasa sangat puas. Haha, kota ini pasti akan berhasil kita rebut malam ini. Goryeo sudah tidak mampu mengirim pasukan yang cukup untuk melawan kita lagi. Dinasti Daxia bekerja sama dengan kita dengan sangat baik. Baik Daxia maupun Goryeo hanyalah bidak di tangan kita. Pemenang terakhir adalah kita. Kepercayaan diri Jepang meluap-luap. Melihat penjaga di atas tembok kota yang tampak panik seperti domba yang siap disembelih, mereka yakin ninja mereka akan segera masuk ke kota, membunuh penjaga gerbang, dan membuka pintu kota. Setelah itu, mereka bisa menyerbu masuk dengan cepat, membantai semua pria di dalam kota. Harta dan wanita di seluruh kota akan menjadi milik mereka. Hanya membayangkannya saja sudah membuat mereka sangat bersemangat. Sejak memiliki tujuan yang besar, pemimpin Jepang merasa dipenuhi oleh ambisi. Jika berhasil merebut kota ini, mereka akan mendapatkan lebih banyak tanah. Dia bahkan mulai mempertimbangkan untuk menyisakan sebagian tawanan untuk menggarap ladang. Bagaimanapun, jika mereka berencana untuk tinggal dalam waktu yang lama, mereka harus bisa memproduksi bahan pangan secara mandiri. Hanya mengandalkan perampokan tidak mungkin bisa membangun sebuah negara. Perintahkan pasukan, begitu gerbang terbuka, segera maju.
Tidak ada yang diizinkan untuk mundur, jika aku melihat ada yang lari atau ragu, akan langsung dibunuh. Selain itu, jika menemukan pekerja pria muda dan sehat, sisakan sebagian. Jangan dibunuh semuanya, ladang kita membutuhkan pekerja untuk digarap, kata pemimpin Jepang dengan wajah serius. Dimengerti, Jenderal benar-benar perencana yang hebat, setiap detail dipikirkan dengan cermat. Betul sekali, jika semua orang dibunuh, siapa yang akan bekerja untuk kita dan menghasilkan uang? Memang harus menyisakan sebagian orang. Banyak panglima Jepang mulai memuji sang pemimpin dengan penuh sanjungan, meskipun wajahnya tetap tenang, namun di dalam hatinya, pemimpin Jepang itu merasa sangat bersemangat dan menikmati pujian tersebut. 000 di bawah bayangan tembok kota. Ratusan orang bertubuh kecil melemparkan tali dengan kait ke atas tembok. Kait-kait ini bisa tersangkut di tembok atau dimasukkan ke celah kecil dengan batang besi tipis. Mereka dengan mudah memanjat ke atas tembok kota. Pakaian mereka serupa dengan warna tembok, sehingga sulit terlihat meskipun ada patroli. Gerakan mereka sangat gesit. Dalam waktu singkat, mereka sudah berada di atas tembok. Area ini bukanlah titik pertahanan utama. Hanya ada beberapa prajurit yang berpatroli. Ninja itu bergerak seperti kucing di malam hari. Dengan cepat menyerang para prajurit, pisau di tangan mereka melintasi leher korban, sementara tangan lain menutup mulut korban rapat-rapat. Tanpa suara sedikit pun, mereka menyeret tubuh korban ke sudut gelap tembok, memastikan tidak akan ditemukan. Setelah menghabisi para penjaga, ninja-ninja itu dengan cepat turun, menggunakan bayangan untuk menyembunyikan gerakan mereka menuju gerbang kota. Jika mereka menemukan prajurit yang sendirian, mereka bersama-sama menyerang dan menghabisinya. Semua dilakukan dengan sangat terampil tanpa ada yang menyadarinya. Ini terjadi karena pasukan Goryeo kurang terlatih dan tidak mempunyai koordinasi. Mereka merasa aman di dalam kota sehingga lalai, dan kelalaian ini harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu, Panglima Goryeo, yang menerima laporan ini, matanya memancarkan kilatan tajam. Tidak heran kota-kota kita begitu mudah jatuh ke tangan mereka. Ternyata ada ahli seperti mereka. Baiklah, kita manfaatkan taktik ini. Tunjukkan kelemahan kita agar mereka semua masuk ke kota, lalu jebak mereka. Kita pastikan semua pasukan Jepang ini dibinasakan. Panglima Goryeo, yang penuh perhitungan, tampak santai di luar tetapi sudah yakin akan kemenangannya. Dengan strateginya, ia membiarkan pasukan Jepang masuk ke dalam kota, lalu menjebak mereka seperti anjing yang terkurung. Ia memerintahkan agar ninja-ninja itu tidak dihentikan, bahkan membiarkan mereka membuka gerbang kota dengan mudah. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dan bentrokan di gerbang kota, diikuti dengan gerbang yang perlahan terbuka. Pasukan Jepang di luar gerbang langsung bersorak dengan gembira. Para pemimpin Jepang berseru dengan lantang, "Ayo maju. Kota ini milik kita." Bersambung